Salam bahagia bagi kita semua. Kita kembali melanjutkan materi statistika dan saat ini yang keempat. Materinya adalah menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data atau kuartil pada data kelompok. Terus tujuan dari materi ini adalah menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data kuartil pada data kelompok dengan topik kuartil, rentan atau jangkauan, dan jangkauan interkuartil. Yang harus kita ingat adalah kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif, lalu letak kuartil adalah sebagai berikut. Jadi ini ada Q1, Q2, Q3. Ya. Kalau Q1 itu sekian, ya, Q2 itu adalah sekian, dan ketiga adalah sekian. Ya, itu. Jadi kalau ada data, maka data ini dibagi 4. Ya, data ini dibagi 4. Dan kita akan lihat rumusnya. Rumus kuartil untuk data kelompok itu adalah QI itu adalah 1, 2, 3 kuartil KI. TB adalah tepi bawah kelas kuartil KI. FK adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil KI. FI yang ini frekuensi kelas kuartil KI 1, 2, 3 nanti. N adalah jumlah seluruh frekuensi dan P panjang interval kelas. Ya, rumus ini sebenarnya sama dengan rumus median, cuma bedanya kalau median ini adalah langsung 2. Oke, kita lihat contohnya. Contoh soal kuartil. Di sini ada data berat badan, ya, frekuensi, dan FK adalah frekuensi kumulatif. Apa itu FK atau frekuensi kumulatif? Adalah penjumlahan dari frekuensi di atasnya. Ini 3, tambah 6 adalah 9, tambah 10 adalah 19, tambah 12 adalah 31, tambah 15 adalah 46, tambah 6 adalah 52, dan tambah 4 adalah 56. Ya, jadi ini dijumlah. Oke. Sekarang kita akan mencari kuartil bawah atau Q1. Kuartil bawah adalah seperempat dari data, keseluruhan data. Keseluruhan data di sini adalah 56, maka seperempat dikali 56 adalah 14. 14 di mana? 14 itu di sini. Karena ini 19. Ini 9 baru di sini, 14 di sini. Kalau 14 di sini, maka TB-nya adalah, kelasnya adalah ini, TB-nya adalah 54,5. Ya, TB-nya adalah 54,5 di sini. Seperempat dari jumlah data N adalah 56 di sini, dan 9 itu adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya adalah yang ini tadi, maka frekuensinya adalah 9 ini. 10 adalah frekuensi kuartil. Nah, kalau sudah ini tinggal dihitung ya. Ya, hasilnya ini 14 kurang 9, 5 bagi 10 kali 5 sama dengan ini. Sekarang kuartil yang kedua, 2/4 jumlah data itu adalah 28. 28 di mana? 28 itu di sini. Karena 31 ini baru 19. Nah, 28 ada di sini. Kalau 28 di sini, maka kelasnya adalah kelas ini. 60 sampai 64. Maka tepi bawahnya adalah kurangi 60 kurangi 0,5 atau 59,5. Oke. 2/4-nya itu adalah 26, itu adalah 28, 19-nya itu adalah jumlah sebelum kelas kuartil. Ya, kuartil kedua atau median. Ya, 12-nya adalah frekuensi kelas median atau kuartil, tinggal dihitung. Oke. Sekarang untuk yang Q3, 3/4 dari jumlah data adalah 42. 42 itu di mana? 42 itu di sini. Karena ini 30, ini 46, berarti di sini. Maka TB-nya adalah 64,5. Ya, ini 42. 31 adalah jumlah
frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 yaitu 31, dan 15 adalah frekuensi Q3 atau kuartil 3. Oke, tinggal dihitung 11 bagi 15 kali 5, hasilnya ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu namanya ring. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau ring atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai terkecil. Ya, misalnya kita punya data seperti ini. Kelompok pertama terdiri dari 12 orang, datanya seperti ini, dan kelompok kedua juga 12 orang, datanya seperti ini. Maka ring kelompok pertama itu adalah yang terbesar adalah 18, yang terkecil adalah 13, berarti 5. Sementara kelompok kedua itu yang terbesar adalah 36, terkecil adalah 1, maka ini 35. Ring itu adalah data maksimum atau terbesar dikurangi data minimum atau terkecil. Oke ya, sekarang kita akan lanjut untuk berikutnya. Sekarang jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Jadi sangat mudah, Q3 dikurangi Q1. Itu adalah jangkauan interkuartil. Nah, kalau kita lihat yang tadi, ya kita lihat yang tadi ini, berarti interkuartil adalah Q, ini Q3 ya, sorry, ini Q3, ini Q3, Q3 ya. Ini Q3, ini saya tulis Q3. Ya, ini Q3. Ini juga Q3. Bentar, ini saya betulkan dulu. Oke, jadi dari hasil perhitungan kuartil tadi didapat Q3 sama dengan 68,17 dan Q1-nya 57 pas ya, 0,00. Kita akan melihat jangkauan interkuartil. Ya, untuk jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurangi ini Q1 ya, sorry, ini Q1. Nah, Q1-nya, Q3-nya adalah 68,17 dan Q1-nya adalah 57,00. Maka hasilnya adalah ini. Oke ya, itu adalah cara mencari jangkauan interkuartil. Sekarang di sini ada data kelas interval dan frekuensinya seperti ini. Silakan tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas serta jangkauan interkuartil dengan data seperti ini. Oke, selamat mengerjakan dan silakan untuk melakukan subscribe. Terima kasih.